Puji Tuhan, haleluya. Salam sukacita. Sore hari ini saya bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kemurahannya. Saya ada sebagaimana saya ada, dan saya percaya bahwa teman-teman yang ada di rumah atau Bapak Ibu yang ada di rumah semua berbahagia saat ini, karena kita yang percaya kepada Tuhan tentunya kita sudah memiliki komitmen hidup mau bersama dengan Tuhan. Pasti kita memiliki kebahagiaan. Nah, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa ada seorang perempuan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Nah, puji Tuhan. Ternyata kunci kebahagiaan adalah ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri dan kita mau mempraktekkan dalam kehidupan kita. Itu pun kebahagiaan dari setiap tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis di dalam Alkitab yang sering kita baca, sering kita dengar dari pengkhotbah-pengkhotbah. Dan kebahagiaan itu bukan hanya berujung pada kehidupan yang secara jasmani kita di dunia ini, di mana Tuhan Yesus telah mengambil bagiannya untuk menyatakan bahwa Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Allah mau bahwa kita memiliki kebahagiaan itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata bahwa kebahagiaan itu bukan diukur dari hal-hal yang jasmani, bukan dari apa yang kita miliki saat ini, yang memang itu adalah pemberian Tuhan dan kita harus nikmati. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mengenal Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya, bahkan kita melakukan firman-Nya. Kenapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Satu lagi yang membuat saya selalu membuat hidup ini sangat belajar untuk berbahagia di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika pada waktu itu kisah di mana murid-muridnya Tuhan Yesus utus untuk menaklukkan segala penyakit disembuhkan, terus roh-roh jahat diusir. Nah, dan ketika waktu itu murid-murid Tuhan Yesus berkata bahwa ketika mereka mengusir setan, iblis itu jatuh dari langit seperti kilat. Nah, dan Tuhan Yesus berkata apa? Bahwa Tuhan Yesus bilang seperti ini, bukan kita berbahagia karena kamu berbahagia, jangan berbahagia karena kamu dapat mengusir setan, tapi berbahagialah karena namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Wah, itu hal yang luar biasa. Nah, saat ini apa yang membuat kita tidak dapat bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan? Kebahagiaan yang kita miliki itu sangat luas, sangat istimewa. Karena kehidupan kita ini sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Itu yang menjadi kebahagiaan yang sejati. Dunia bisa menolak kita, dunia bisa menghancurkan kita, kehidupan kita ini, bahkan dunia bisa mengobrak-abrik keadaan kita. Tetapi percaya bahwa kebahagiaan itu tidak akan pernah hilang daripada kehidupan kita. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun mengajarkan, mereka menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ada satu kebahagiaan di balik dalam penderitaan mereka. Mereka tidak pernah putus asa, mereka tidak pernah galau, mereka tidak pernah kecewa. Ya, meskipun seperti Rasul Paulus berkata bahwa meskipun secara manusianya, secara lahiriah semakin merosot kehidupan mereka, tetapi secara batiniah mereka semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya memberikan anjuran buat kita semua, bukan hanya untuk saudara yang mendengarkan video ini, tapi buat kehidupan saya sendiri pun saya harus belajar bahwa ada kebahagiaan sejati terus yang akan melingkupi kehidupan orang percaya, yaitu hidup yang mau melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Itu yang terutama dalam kehidupan kita. Dunia ini memberikan kebahagiaan yang hanya sesaat. Dunia ini memberikan kebahagiaan hanya sementara saja. Tetapi kebahagiaan yang kita miliki lewat kita dengar firman Tuhan, lewat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu jauh berbeda. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya adalah, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, damai sejahtera itu sudah ditinggalkan. Artinya kita menikmati damai itu. Nah, kalau saat ini Tuhan percayakan lewat satu kepercayaan seperti kita memiliki kekayaan, ya puji Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan lewat kedudukan kita dalam bidang apapun, ya puji Tuhan. Bahkan setiap apapun yang kita lakukan, mari kita berkata bahwa terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu adalah kebahagiaan yang Tuhan sudah tinggalkan bagi kita. Dan Tuhan akan lebih lagi memberi kebahagiaan yang sejatinya ketika kita mau
mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya lewat video ini kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita bahwa pentingnya kita menjadi pelaku firman Tuhan di akhir zaman. Dunia semakin jahat, dunia semakin rusak, tetapi ingat bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, dunia bisa hancur, dunia bisa rusak, tapi kehidupan kita tetap untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, salam sukacita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.